salahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih yang telah berkorban bagi. Hai adik-adik, Apa kabar Bang Pinton? apa kabar Kak Ade? Puji Tuhan aku baik Kak. Kakak? Puji Tuhan juga baik. Wah, nggak terasa nih Bang, kita sudah sampai minggu ketiga di bulan Maret. Minggu ketiga, bulan 3. Pas Bang. Pas Kak, minggu ketiga bulan 3. Kita cuma berdua Bang? Oh enggak Kak, kita ada abang-abang kita nih Kak yang sangat bagus main musiknya ada. Wah, siapa Bang? Ini ada Bang Evan dan Bang Ando. Oke. Tadi udah sapa Bang Eva, Iya. udah sapa Bang Anto. Oke. Sekarang kita mau sapa siapa lagi Kita Bang? sekarang mau sapa adik-adik yang di rumah Kak. Coba Abang yang sapa deh coba ya. Oke. Halo adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Aduh, puji Tuhan Kak. Tapi kayaknya adik-adiknya masih lemes nih Kak. Mungkin ada yang baru bangun, ada yang baru siap-siap tadi mau ibadah. Mungkin kita perlu bernyanyi nih Kak. Tapi ada yang udah mandi tuh Bang. Ada nih Kak, ini ada yang udah mandi. Udah ganteng, udah cantik ya. Iya. Udah pakai baju rapi ya Bang ya. Betul, sudah ganteng, sudah cantik, sudah siap memuji nama Tuhan Kak. Iya betul. Sebelum kita mulai Bang, kita suruh adik-adik siapkan apa aja Bang? Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita. Sama uang persembahan ya Bang Sama ya. uang persembahan, Iya. betul Kak. Yuk Kak, sebelum kita mulai kita nyanyi dulu Kak. Oke siap. Udah siap ya adik-adik ya? Yuk Bang Anto, Bang Oke. Evan. Kita sambil bangkit berdiri Kak ya. Ya, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan makin ada, kami setiap hari matahari bersinar, burung-burung berkisah, bertambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung berkisah cerah, harus sangat bawa bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kawanku ini hari Minggu. Kawanku ini hari Minggu, semangat sudah pukul 7, ingatlah nama Tuhan Yesus datang bawa berkah. Ya Bang, tadi Iya. diingetin Bang. Sekarang hari Iya. apa Bang? Sekarang hari Minggu. Hari Kak. Minggu. Bahasa Bataknya apa Bang kalau Minggu? Bahasa Bataknya hari Minggu itu adalah Minggu. Minggu juga Kak. Kalau bahasa Inggrisnya Bang? Bahasa Inggrisnya adalah hari Sunday. Sunday. Tadi dibilang sudah jam 7. Sudah jam Adik-adik 7. sudah harus siap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. bersama kami Sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Masih bangkit berdiri Bang? Masih Kak, masih Masih bangkit ya? berdiri. Kita Biar mau- lebih semangat adik-adiknya Betul. Kak. Kita masuk ke ibadah, kita mau angkat pujian apa Bang? Kita angkat pujian lagu Selamat Bagi Bapa. Ya, Bang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
kedua kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang sangat mengetahui hati dan pikiran kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami juga masih boleh untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, tolong kami ya Bapa di dalam ibadah kami ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau. Beracara ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mohon ampunilah segala dosa-dosa kami ini, supaya kami layak di hadapan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke Kak, abis ini kita mau nyanyi lagi atau apa nih Kak? Males abang Aku kayak males deh ikut sekolah minggu. Aduh, jangan males Kak. Masa iya kita memuji nama Tuhan males Kak? Oh, gak boleh ya Bang Gak ya? boleh Kak. Jadi harus semangat ya Bang ya? Justru memuji nama Tuhan harus tetap semangat Kak. Iya. Abang memang kalau memuji Tuhan itu Abang suka ikut siapa sih? Biasanya sih aku memuji nama Tuhan, aku ikut Tuhan Kak. Oh, gitu. bukan karena disuruh-suruh sama mama gitu? Bukan karena suruh-suruh sama mama atau sama papa Kak. Oh, bukan karena diomelin Bang? Bukan Kak. Oh, jadi memang karena harus ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak. ada lagunya ya Bang ya? Ada dong Kak. Bagaimana kita nyanyikan Kak lagunya? Ayo Bang, ayo. Oke, ayo kita nyanyikan adik-adik lagunya Aku Mau Ikut. Masih tetap bangkit berdiri ya Masih adik-adik bangkit ya? berdiri ya. Pakai gaya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena kuasa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Gini ya Bang ya? Cintanya gini kan. Sarangnya ya Bang? Sarangnya cinta Korea. Nah, kalau katanya Abang Clinton suka ikut Tuhan Yesus, Iya Kak. harus melaksanakan apa tuh Bang? Harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan Kak. Perintah Tuhan yang ada 10 ya Bang? Iya, ada 10 Kak hukum Taurat Tuhan nih Kak. Abang Clinton mau bacain nggak? Betul Kak, ini harus kita bacain nih Kak. Oh gitu? Iya. Sekarang kita baca yang perintah keberapa Bang? Kita sekarang baca hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-7 Kak. 7. Untuk minggu ini. Oke Kak, kita bacain ya Kak. Biar adik-adik juga sama-sama tahu nih Kak. Iya, iya. Oke. Abang Clinton ke-5, Kak Ade ke-6, Abang Clinton ke-7. Siap Kak. Oke. Mulai Bang. Oke, hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Ya, tadi Kak Ade mau ingetin lagi nih Bang. Iya, Kak. Nggak habis-habis, nggak bosen-bosen, pokoknya Kak Ade mau ingetin bahwa hukum Taurat itu ada 10, dibagi 2 ya Bang ya. Dibagi 2 Kak. Hukum pertama sampai hukum keempat Itu adalah mengasihi Tuhan. Hukum ke-5 sampai ke-10 Itu adalah mengasihi sesama manusia Kak. Iya, tadi kita ada 5, 6, 7 Iya. mengasihi sesama. Jadi nggak boleh tuh. Tadi hukum ke-6 jangan membunuh. Kita memang nggak bisa ya Bang. Tapi bisa lagi nih. Ih Bang Clinton gemuk banget. Itu namanya juga membunuh karakter Kak. Itu nggak perasaan boleh. juga iya. Padahal Kak Ade juga gemuk. Sosok ngatain Bang Clinton gemuk ya. Betul. Makanya itu. Jadi nggak boleh ya Bang ya. Nggak boleh Kak. Kita juga harus menjaga ucapan kita. Betul. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Lanjut terus sambil boleh duduk sekarang ya Bang? Boleh duduk. Boleh duduk Ayo duduk adik-adik. adik-adik. Nah, kita mau nyanyi apa Bang? Kita mau nyanyi lagu Dulo Ma'au On Tuhan, atau bahasa Indonesianya Yesus lawatlah hambamu. Nah lagu ini Kak
setiap minggu akan diputar Kak selama bulan Maret. Selama 4 minggu ya Bang Selama ya? 4 minggu betul. Ya. Nah, biar adik-adik bisa mempelajari lagu buku ND Kak. Betul, tujuannya. betul. Karena kita orang Batak dan kita bergereja di HKBP, kita harus mengetahui lagu-lagu buku ND. Oke Bang, ayo. Kita sudah nyanyi, sekarang kita mau epistel Bang. membaca epistel. Kita bacain dulu epistelnya Kita Bang. bacain dulu. Epistel bulan ini Epistel bulan ini dari Mazmur 50 ayat 15. Kita baca sama-sama ya Bang. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Hebat ya Bang. Betul. Kak Ade seneng banget nih. Iya. Tuhan kita itu hebat lah. Betul Kak. Kita tinggal berseru pada waktu kesesakan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, meluputkan Betul, kita Kak. dari segala kesesakan itu. Tapi jangan salah Bang. Iya. Kita akan dilepaskan kalau kita mengikut Tuhan. Betul Kak. Dia melepaskannya, dia akan membukakan jalan dengan kemudahan Kak. Iya. Asalkan kita berseru kepadanya Kak. Betul. Betul. Oke Kak, kita nyanyi lagu Kak. Ini ada lagu judulnya Betapa Dalamnya Kasih Setiamu. Sesuai dengan tadi ya Bang ya. Sesuai dengan epistel kita tadi. Yuk Bang. Oke, bye Bang. Semuanya bernyanyi ya adik-adik ya. Buka suaranya. Betapa dalamnya kasih sayangmu, betapa lezatnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurna kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya
Yesus Tuhanku. Oke Kak, nah sesuai dengan tadi yang kita bilang Kak, adik-adik kan sudah pasti banyak yang menghafal Kak ayat hafalan. Yang tadi dari epistel ya Bang Iya, ya? dari epistel, dari Mazmur 50 ayat 15. Sekarang kita mendengarin yuk Kak. Iya ya, kalian Iya. juga penasaran nih. Betul, Bang Beno juga penasaran nih Kak sama adik-adik yang sudah mengumpulkan videonya. Iya. Oke, selamat menyaksikan. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saya nama Larayana Manurung. Saya akan membacakan ayat bulan Maret dengan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dengan engkau akan memuliakan aku. Amin. Terima kasih. Hai, selamat hari Minggu, kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Etu Paustisten Damanik. Saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 50 ayat 15 yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Dadah. Wah, hebat ya. Luar biasa. Keren Kak, keren luar biasa. Anak sekolah minggu AKBP Jatinegara. Jatinegara. Kemana Bang kirimnya Bang? Kirimnya itu bisa ke guru-guru sekolah minggu kelasnya masing-masing atau ke guru-guru sekolah minggu yang dikenal Kak. Yang punya WA-nya ya Yang Bang ya? punya nomor WA-nya. Itu paling lambat hari Rabu, jam 7 7 malam. malam. Jadi kan jangan lupa Iya. tetap semangat Bang. Tetap semangat menghafal ayat hafalannya Kak. Betul. Gitu. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita nih Kak. Mau mendengarkan firman Mau mendengar Tuhan. firman Tuhan. Kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu nih Kak. Kita nyanyi lagu Kasih Allah Sungguh Telah Terbukti. Ya, adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyambut firman Tuhan. Ayo Bang. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyi lagi, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, Minggu 20 Maret 2022, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitahukan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Jatinegara. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini minggu kita bernama Minggu Okuli. Apa itu Minggu Okuli, anak-anak? Okuli, O-K-U-L-I, Okuli. Artinya mataku terarah kepada Tuhan. Okuli artinya mataku terarah kepada Tuhan. Nah, jadi pelajaran Alkitab kita hari ini juga bercerita tentang mata hati, mata iman yang terarah dan harus terarah kepada Tuhan. Nah, cerita Alkitab hari ini dalam Rasul 8:9 ayat 13 itu, seorang rasul dari 12 murid-murid Tuhan Yesus bernama Filipus memberitakan Injil kepada semua orang Samaria. Nah, di Samaria dia memberitakan tentang Mesias, yaitu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, semua orang yang mendengar tentang Mesias dan melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat yang diperbuat Tuhan melalui atau dengan perantaraan Filipus itu, membuat semua orang percaya, orang Samaria percaya dengan bulat hati kepada Mesias, yaitu Kristus. Jadi Tuhan Yesus melalui Filipus menunjukkan kuasanya kepada masyarakat Samaria. Orang kerasukan setan dari dalam dirinya diusir setan. Orang yang lumpuh dan orang yang timpang disembuhkan. Jadi karena berita sukacita dan mukjizat itu, karena berita Injil itu, orang Samaria menjadi bersukacita besar. Mereka menjadi berbahagia sehingga menjadi pengikut Yesus, karena kepada mereka diberitakan tentang Injil kerajaan surga. Nah, pada
waktu itu di kota Samaria ada seorang yang sangat hebat dan ditakuti oleh semua masyarakat di Samaria. Dia adalah orang yang merasa dirinya paling hebat di Samaria. Orangnya sombong. Dia adalah seorang penyihir bernama Simon. Kita bilang aja namanya Simon penyihir. Nah, jadi Simon penyihir ini hebat loh. Dengan ilmu sihirnya, kalian tahu nggak ilmu sihir? Oh, ilmu jahat itu, kekuatan jahat. Dia memakai kekuatan jahat di dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang mengherankan. Jadi ilmu sihirnya si Simon penyihir ini dipakainya dan mampu membuat hal-hal yang ajaib. Dia mampu berpikir membuat mukjizat-mukjizat sehingga semua orang kagum dengan kehebatannya. Semua orang kagum dengan kemampuannya. Kok bisa ya Simon itu membuat suatu tanda ajaib, membuat suatu hal yang mengherankan, yang di luar pikiran, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, karena si Simon ini mampu melakukan tanda-tanda ajaib dengan kekuatan sihir atau kekuatan jahatnya, malah orang Samaria menganggap dia sebagai kuasa Allah. Orang Samaria memberikan gelar kepada Simon penyihir sebagai kuasa besar, orang yang memiliki kuasa besar. Nah, karena Simon penyihir ini dianggap menjadi orang yang memiliki kuasa besar, sehingga dia dipercaya sama seperti Tuhan. Nah, semua menjadi pengikut dia. Orang menjadi menganggapnya sebagai dewa, sebagai Tuhan. Jadi mereka pergi mengikut dia, lalu mereka pastilah menjadi orang-orang sesat. Karena Simon penyihir kan menggunakan tenaga sihir, tenaga jahat untuk melakukan hal-hal yang ajaib atau hal-hal yang mengherankan. Tetapi itu terjadi sebelum Rasul Filipus datang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang Kristus penebus juru selamat itu ke Samaria. Sesudah Rasul Filipus datang memberitakan tentang Mesias, yaitu tentang Yesus Kristus adalah kuasa Allah, kuasa besar Allah yang sebenarnya, akhirnya mereka meninggalkan keyakinannya kepada Simon penyihir ini. Mereka bertobat, menjadi percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan pemilik kuasa besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pengikut Simon itu, semua orang di Samaria itu, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, anak-anak, dewasa, mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan dan sebagai tanda percaya mereka kepada Yesus, sebagai tanda mereka telah menerima, mendapatkan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, Simon penyihir sendiri pun jadi ikut dibaptis karena dia jadi percaya kepada kerajaan Allah dan kepada Yesus Kristus. Sesudah dia percaya dan dibaptis, dia tidak lagi menjadi penyihir, dia menjadi pengikut Yesus. Simon penyihir menjadi Simon pengikut Yesus. Dia terus bersama-sama dengan Rasul Filipus dan tetap belajar. Dia melihat sangat banyak hal-hal yang mengagumkan yang terjadi, yang Tuhan berikan pada saat menemani Filipus memberitakan Injil, sehingga Simon menjadi semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Nah, itulah cerita Alkitab yang kita lihat barusan, yang kita baca. Nah, sekarang apa yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita anak-anak kami sekalian? Yang pertama, biarlah iman kita, percaya kita tetap terarah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa dan Mesias keselamatan kita. Memang kan ada banyak kekuatan-kekuatan yang sangat bisa mengagumkan kita di tengah-tengah dunia ini, tetapi itu tidak menjadi keselamatan. Keselamatan yang sebenarnya adalah kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka iman percaya kita, mari kita arahkan tetap kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Mesias keselamatan kita. Yang kedua, jadilah seperti Rasul Filipus yang bekerja keras dengan tulus dan beriman kepada Tuhan untuk mewujudkan yang terbaik, melepaskan orang dari kegelapan. Nah, untuk kita semua bekerja keras untuk melakukan yang terbaik, kita menjadi saluran berkat, dan kemudian akhirnya kita menjadi sukacita yang dari Tuhan bagi orang lain. Nah, mau kalian kan menjadi yang terbaik? Mau kalian memiliki perubahan yang baru di dalam diri? Nah, percaya kepada Tuhan, bekerja keras seperti Filipus dalam ketulusan dan dalam doa. Yang ketiga, firman Tuhan, cerita Alkitab hari ini mau cerita sama kita, miliki pembaharuan dalam hidupmu, dalam segala hal. Pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, pembaharuan cara belajarnya, pembaharuan cara bertemannya, untuk suatu kebaikan. Nah, kalau terjadi pembaharuan dalam diri kita, kan semuanya untuk suatu kebaikan. Kebaikan itu datangnya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan Yesus. Nah, itulah adik-adik kami, anak-anak kami sekalian, yang menjadi hal-hal penting yang harus kita miliki di dalam diri kita. Sekarang Amang mau buat pertanyaan dan dijawab di hati ya. Nah, sebagai sejenis evaluasi, siapa tahu kalian masih ingat apa yang Amang ceritakan tadi. Pertama, apa nama minggu kita pada minggu hari ini? Namanya adalah Minggu Okuli. Yang kedua, Okuli artinya adalah, coba kalian bisa enggak? Okuli artinya adalah mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ingat ya. Yang ketiga, siapa nama murid Tuhan Yesus yang pergi memberitakan Injil ke kota Samaria? Filipus. Siapa? Filipus. Yang keempat, siapakah nama seorang penyihir terkenal di kota Samaria yang bertobat menjadi pengikut Yesus? Siapa? Simon. Siapa? Simon. Nah, yang kelima, terakhir, siapakah yang membaptis Simon penyihir menjadi pengikut Yesus? Pasti kalian tahu, Rasul Filipus. Siapa? Rasul Filipus. Nah, ingat ya anak-anak kami sekalian,
Siapa tahu nanti kakak-kakak guru sekolah minggu bikin kuis, ditanya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13, nanti langsung bisa kalian jawab, dapat nilai 100. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan, jadilah orang yang imannya terarah pada Tuhan, karena Tuhanlah yang maha kuasa dan dialah juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu berbicara supaya iman kami terarah hanya kepadamu, karena daripadamu lah keselamatan kami. Jadikanlah hati kami menjadi baru, sehingga kami boleh menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu, seperti Rasul Filipus yang menjadi berkat dan saksi-Mu kepada orang-orang Samaria. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, guys. Udah sejuk ya Bang ya? Sudah sejuk dong Kak, hati kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Dan sekarang tinggal kita harus melaksanakan setiap perintah Tuhan. Betul Kak. Habis kita dengerin firman Tuhan, kita ngapain nih Bang? Habis ini kita mengumpulkan persembahan Kak. Karena Tuhan sudah memberikan berkat ke kita. Betul. Gitu Kak. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Karena berhubung masih pandemi. Betul, sedang masih pandemi. Jadi persembahannya ini dikasih ke mama papanya Kak. Nanti mama papanya yang ngantar ke gereja, atau bisa juga nih Kak, zaman sekarang kan sudah canggih nih Kak. Iya. Bisa melalui transfer. Transfernya itu ada di Warta Jemaat Kak. Oh gitu ya. Nomor rekeningnya ada di Warta Jemaat. Bisa Betul. lewat handphone ya Bang ya? Bisa Kak, bisa melalui e-banking. Jadi semua dikasih Tuhan dengan mudah. Mudah-mudahan. Kita angkat lagu pujian apa Bang? Kita nyanyi lagu Lasmi Rohasian Surgo. Yuk Bang. Disiapkan persembahannya ya. Lasmi Rohasian Surgo, hidup kami takkan diaku. Udah Tuhan merkuasa, selalu kami menatap nama. Lasmi Rohasian Surgo, hidup kami takkan diaku. Udah Tuhan merkuasa, haba-haba so menatap nama. Haleluya, beribadah sama hati, asabi menangkan diri, karena keberanian. Haleluya, marilah Allah Tuhan. Lasmi Rohasian Surgo mendunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sudah selesai nih Kak ibadahnya Kak. Ya, lemes deh Kak Ade, Lemes nih, Bang. tapi jangan sedih Kak, karena kita masih ketemu minggu depan. Oh iya, betul adik-adik. Setiap minggu kita pasti ketemu memuji Tuhan. Jangan sedih. Iya. Ya. Tapi MC-nya bukan kita Kak, MC-nya ganti dengan guru yang lain. minggu pasti. depan. Pasti. Nah, ini ada pengumuman nih Kak. Adik-adik, nanti kita mau ngadain acara Pasca dan Parheon. Nah, walaupun ini masih pandemi, kita nggak boleh melewatkan acara itu. Betul Bang. Walaupun kita tidak bertemu dengan satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa bertemu melalui online, Kak. Virtual ya Bang ya. Nah, itu ada acaranya vokal group dan paduan suara. Betul. Jangan lupa ya untuk dilatih lagu-lagunya Kak. Tapi bukan cuma itu Bang. Iya. Ada lagi lomba-lomba. Dan ada hadiahnya loh Bang. Betul, dan ada hadiahnya. Hadiahnya apa Bang? Hadiahnya menarik nanti. Ada mungkin alat alat tulis, Bisa buku jadi. tulis, bisa jadi gitu Kak. Kalau tiket Jakarta Kuala Namu Kalau enggak? tiket Jakarta Kuala Namu kayaknya nggak bisa Kak. Belum Mungkin ya, Bang? guru-gurunya mau mungkin kan Kak. Ya, Oke. jangan lupa adik-adik, nanti Iya. kita juga akan ada perlombaan. Pokoknya siap-siap dan Iya. harus selalu aktif ya Bang Harus ya. selalu aktif. Walaupun online begini kita harus tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan sekolah minggu Betul. Kak. Gitu. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu kehadiran kami berdua. Dilanjutkan Dadah. minggu depan oleh orang yang berbeda. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu, Yesus Tuhan memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi,
makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke? Nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.